Mari kita tenangkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah penghiburan di malam yang ketiga. Berapa lama lagi, Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Sidang perkabungan istilah bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari NKB 166 ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang kedua. Penghiburan ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Amin. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Dan bagi Silakan duduk. Kita akan masuk dalam Mazmur dari Mazmur 62 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan Hanya Dekat Allah saja. Daripadanya lah
Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan
yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rizal Bentuli. Ya, may komita tak dapat kenduan tang sambayan. Lantai matang-matanga agan kiti ngayo buang. Tontong kanima pasare mengkare ke mati olo malabi ini belan na kita ndai kumua nang kamu puang tu nanai bu tu kamatanan sia kamatotoran. Kadang ni puang na potanda kama dioren mi untaranakan usisolante memintu to masusah. Yang marato puang laki basah tang palandi kan tang paupukan. Yang marato ki pamadiongan katuang ki pena masallo lombengkan ni kapaisanan la unisan ni siala umpotuoi tujona kada maseromi. Dan puang ki po Yesu inese mati kalemi saka untarima pa pakatana ambe mama selang karatuan suruga. Amin. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut, firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi. Amin. Silusolana satu napakaborok pematuan. Lantai tanga-tanga kamasusan. Nenek ki si pulung. Si salama. Tanda kumua si pakaborok ki sia. Turu ki usadingan ni te agan. Kamasusan, kamabandaran, tu natingayo, tomatuanta, si sola anak-anak late inanya te. Yang merato, ta si pulong, si pamatoto, ulendoi kadan na pumamatua, lang kamindoban pakatana ini hari yang ketiga. Ada satu tulisan yang sangat indah, menarik, ditulis oleh seorang penulis, Rico Eren, berjudul The Purpose Drive and Life. Ya, tang lurus-lurus lila kata. The purpose of driven of life. Ya, the purpose of hidup yang digerakkan oleh tujuan, kira-kira seperti itu. The purpose of driven life. Abraham Lincoln menulis di dalam, dia mengatakan seperti ini. Tentu Tuhan tidak menciptakan kita hanya dalam waktu yang singkat. Tidak untuk 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tetapi Allah merancang kita dalam kekekalan. Nah, ini tulisan dia dalam merefleksikan hidup. Jadi Allah merancang kita untuk hidup dalam kekekalan. Karena itu dia memberikan metafora, penggambaran bahwa, analogi bahwa, karena itu hidup kita di dunia ini, bagi Abraham Lincoln, dia mengatakan bahwa hidup di dunia ini hanyalah persiapan. Seperti orang yang akan bertanding atau main bola, mana susi bang itu lari-lari ke dia pinggir lapangan, pemanasan, atau kelaminan kita mana intro latihan. Karena pertandingan yang sesungguhnya adalah ketika kita masuk dalam arena pertandingan itu sendiri, atau kita lapangan bola. Nah, ini ungkapan seorang Abraham Lincoln. Jadi baginya dia menyadari hidup, bahwa hidup itu terus
berkelanjutan. Dan juga dalam beberapa ungkapan Sangtorayan atau kada tomatua menggilala kami apa bonger ritelino. Iya. Au belaran naki puang. Apa siapa rapira atau biasa apa kada tomatua. Pangala pekayuan naki puang. Iya, menggambarkan bahwa taniat lino ya ini dari pahamin ya. Tu mendadi akhir nakatuanta. Hidup di dunia ini sifatnya sementara. Sekalipun dalam Wahyu 21 dikatakan bahwa pada akhirnya Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Inde mototu dinai tuolan kekekalan. Dalam Wahyu 21. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita, penulis 2 Korintus juga mencoba menganalogikan kehidupan ini seperti kemah, yaitu kemah atau maleri camping. Si satu geri. Dan tentu juga ini melihat pada konteks perjanjian lama di mana orang Israel kalau buat kemah itu sifatnya sementara karena satu geri di rondonnya dibongkar dan berpindah. Tapi pada akhirnya penulis 2 Korintus mau mengatakan bahwa dento tu inan matontongan saya lakona. Dan kemudian kita imani bahwa tempat kediaman yang kekal itu mengarah kepada kehidupan di dalam Kristus itu sendiri. Atau tubuh Kristus. Ya kita Israel, kemah misalnya di perjalanan dari Mesir itu, dia buat kemah dan menuju kepada Yerusalem. Di sanalah mereka menikmati kehadiran Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam konsep orang Israel Yahudi. Tapi bagi kita orang Israel yang ada saat ini, sekali lagi bahwa kediaman yang abadi itu adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini tidak dibongkar, bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Jadi sekali lagi penulis kitab 2 Korintus mengingatkan kita bahwa ternyata tubuh kita ini hanya sifatnya sementara. Kalau sesuatu yang akan dibongkar artinya direnovasi, di pemeloi. Ya, jadi sekali lagi sementara. Dulu waktu Ahok gubernur, Buddha Bangto itu bangunan kumuh dirobohkan. Ya, banyak bangunan-bangunan yang dianggap tidak layak untuk ditempati di pemeloi. Jadi karena dalam kitab Roma dikatakan tubuh kita ini sudah rusak karena dosa, kemuliaan kita kehilangan kemuliaan Allah, karena itu memang tubuh kita ini akan dibaharui oleh kemuliaan Kristus. Ya, jadi kalau demikian kematian juga merupakan bagian dari perombakan kemah. Ya, kita dibongkar. Ya, kalau oma yang terbalik lemah, ombanya dikopukkan dalam pembongkaran, sementara direnovasi. Seandainya ini bisa dianalogikan. Jadi, tubuh yang sifatnya sementara ini, Tuhan akan robah, dan Tuhan berjanji bahwa Dia menyediakan sebuah tempat kediaman di sorga yang dibuat oleh tangan Allah sendiri, bukan tangan manusia. Sehebat-hebatnya kita membangun, pasti punya keterbatasan. Tetapi kalau Allah yang membangun, sekali lagi rakyat tidak memakannya. Dan karena itu Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Jadi kusana kementiro ki ilan kadana puamatua di tirolan kapatongananta. Ternyata kematian adalah sebuah proses yang indah dari Tuhan. Ya, 2 malam berturut-turut kita menikmati firman bahwa kematian itu adalah berkat. Iya. Kematian itu adalah Tuhan memberikan kita perhentian, kesempatan, istirahat, tidak merasakan apa-apa lagi. Dan juga kalau kita baca selanjutnya, bacaan ini memang kita mengeluh selama kita masih mendiami kemah yang sifatnya sementara ini, kita mengeluh berbagai macam penderitaan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi ketika tubuh atau kemah yang sifatnya sementara ini bongkar, maka kita berhenti
merasakan kesakitan beban hidup itu. Dan sekali lagi, inilah berkat kebaikan dari Tuhan yang dialami oleh Oma. Saya datang 2019, Oma sudah, ketika saya pertama kali menginjakkan rumah di sini, ya bang tuh gua persembahyang biasa tambah bang anak yang di Banuan sudah 11 tahun, berarti kalau saya sudah 4,5 tahun di sini sudah 15, kurang lebih 15-16 tahun. Oma harus berjuang dengan semangat yang luar biasa di tengah-tengah mengalami sakit penyakit yang kata Pak Dokter tadi malam yang mungkin kondisi itu 1 tahun atau kurang lebih. Tapi sekali lagi bahwa dengan semangat yang luar biasa, orang tua kita menjalani kehidupan dengan penuh semangat, memberikan semangat bagi jemaat, memberi dirinya dalam pelayanan. Dan satu bahasa beliau, orang tua kita yang saya tidak pernah lupakan adalah, kalau Tuhan bertindak sedetik pun tidak bisa dihalangi. Jadi sedetik pun Tuhan bisa melakukan hal yang luar biasa. Itu bahasanya Oma yang selalu kami dengar di telinga. Jadi ya moro-moro om itu jemaat, ya kurang-kurang semangat om itu jemaat nak bae apa ya tutang labisa na boga tua. Ya bayangkan ya, dalam kondisi yang lemah seperti itu, dia justru memberikan pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah karena itu sekali lagi takure sumanga ya kumua, sebagaimana pendeta Luther kata tadi malam, bahwa kalau orang tua kita sudah memberi teladan, saya kira itu yang harus kita syukuri. Dan sekali lagi kita bersyukur bahwa orang tua kita sudah istirahat. Tadi tomatuan na dilendo kemudian mai saki, dan kita bersyukur bahwa luar biasa karya teladan yang diberikan kepada kita. Itu menjadi satu pesan yang penting untuk kita nikmati di tengah-tengah keluarga, bagi opa dan anak-anak. Ya saduka tu papa kilalan na oma ke mantekan laut depan apa ya opa. Beben nyak tu pong matua. Beben ni pong matua tua tumi. Ya si makar tu kumi jam-jam na. Ya tahu ni ben puang. Itu luar biasa ya, meja makan di sini di sana selain jadi tempat main kartu juga dinai cerewetin kan sola opa. Tapi itu bahasa kasih sayang yang saya kira luar biasa ya. Ya tak lalai puang itu selalu disampaikan oleh Oma. Apa ya tongki maparan suara pisang. Aku ya tu mintu nada diong solna sampai. Nah, itu dalam berindoleh nak di kolam menani. Jadi mau solna sangnya yang penting semangat. Nada-nada fals bisa jadi harmoni. Tapi jadi sekali lagi Bapak Ibu bahwa Tuhan menjanjikan kediaman di sorga bagi orang tua kita. Dan Yesus dalam banyak kali menyampaikan tentang janji kehidupan kekal itu, sebagaimana juga yang disampaikan oleh Abraham Lincoln bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini mengarah kediaman kekal itu berada dalam Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah roti hidup. Akulah air hidup. Akulah pokok anggur yang benar. Di luar aku, ya kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi apa yang disampaikan oleh penulis ini sekali lagi mengarah kepada kehidupan abadi, kekekalan di dalam Yesus. Dan Yesus tidak hanya mengajar dan menyampaikan firman-Nya, tetapi dalam dia hidupi lewat Kristus mati, Yesus mati dan bangkit. Karena itu dia katakan, siapa yang percaya kepada kebangkitan, ia akan hidup kekal walaupun ia sudah mati. Nah, disinilah letak iman kita tentang kehidupan yang kekal di dalam Tuhan itu. Usama tak tu nabi hidup kekal selain dari Tuhan Yesus ya. Bangkit ya namanya surga. Ya pergi menyediakan tempat bagi kita yang setia dalam iman pengharapan kepada Tuhan Yesus. Dan saya yakin, saya imani bahwa orang tua kita Oma dalam keabadian itu bersama dengan Yesus di
Jumat sore itu dia masih dengan sangat susah untuk bangun, karena bangun tidur. Karena Pak Alo mana sembahyang dengan pandita. Dan dia masih sempat ngomong, lepaskan mau pandita. Bukan manda, ya namang kami kena lepaskan pung Yesus. Masero niki, jadi tak mereka apa. Cuma tapa matoto tu kapatongan ka, lama susah ki, lama samang ki, la tua siapa ki, lama mate ki, mangka bikin nalendokan pung Yesus, mangka bikin nalepaskan pung Yesus. Jadi dalam benar rasa mukuma satu mereka, tetapi dia masih mengingat bahwa sorong mau laku pung Yesus. Artinya kita iman kumua na mate tua, siapa mate na sorong tu katuan na lan pung Yesus. Karena itu sekali lagi kusama tae muratotu lagi patumangi bang koentar kata masusas ya sedih ketika kita kehilangan, tapi sekali lagi biarlah teladan Oma itu menjadi warisan yang sangat besar bagi Opa, bagi Lady Raymond, Indra dan Pani, juga bagi jemaat Tuhan di sini. Ta persembayangan nih dikua nah tonton ki na kapi pomatua sialingkan nalang antoraya nasiang lang pomelo di paraka itu patang rabuk. Nah, sebagai bagian dari kasih sayang kita, penghormatan terakhir bagi orang tua kita, Oma. Tuhan menyediakan kediaman bagi setiap orang yang percaya, kediaman kekal di sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Moiku sidang-sidang. Lah apa penani pandita. Di ruang nampuan lindo masuk kami lan agan kapadianki siang karandam lan kaposaganki kami manabaho
Kita memuji Tuhan. Selamat di tangan Yesus. Pujian dari keluarga dipersilakan.
Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular berbisa pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular berbisa pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau di sorga bersamanya. Karena itu Tuhan, biarlah iman kami tetap teguh dalam menjalani kehidupan apapun yang kami alami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan kami boleh alami. Kami saling menguatkan dengan pujian penghiburan. Setiap nyanyian pujian yang kami sampaikan sebagai bagian dari iman kami, permohonan kami, doa kami pada Bapa di sorga. Dan biarlah orang tua kami, Om Lantang bersama dengan anak-anak, Lady, Raymond, Aco, dan Fani, mereka tetap dihiburkan dan dikuatkan. Mereka tidak berjalan sendiri,
tetapi Tuhan hadir dengan berbagai cara Tuhan sendiri untuk menopang keluarga kami di sini. Terima kasih penyertaan Tuhan bagi semua anak-anak boleh berkumpul bersama di sini. Bahkan Tuhan menyatakan kasih yang besar bagi anak kami. Aco boleh hadir bersama dengan orang tua dan saudara-saudara di sini untuk saling menguatkan di tengah-tengah pergumulan duka yang mereka alami. Dan kami bersama dengan jemaat tetap menopang dengan kasih dalam doa. Biarlah keluarga kami di sini tetap dikuatkan, dan bahkan kami bersama-sama menopang dalam doa untuk perjalanan keluarga ke Toraja dalam rangka pemakaman orang tua kami yang kami kasihi. Kami percaya Tuhan buka jalan, cukupkan segala yang kami butuhkan, berangkat dari sini sampai di sana juga segala kebutuhan yang dibutuhkan di Toraja. Biarlah keluarga terus melihat bahwa Tuhan sungguh hadir. Tuhan tidak membiarkan keluarga berjalan sendiri. Bapa di sorga, kami juga bersyukur kami boleh menyatakan kasih kami satu dengan yang lain. Kami boleh menyerahkan tanda kasih kami lewat persembahan. Tuhan berkati apa yang sudah diberi, dan biarlah terus menjadi bagian dari kebersamaan kami di tengah-tengah keluarga Allah di Jemaat Sukabumi. Setiap berkat-berkat Tuhan pada diri kami, biarlah kami hargai, kami syukuri, kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini syafaat kami Tuhan, ini syukur kami datang bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri. Pegang tanganku. Yeah.
jalanilah hidup Bapak Ibu Saudara dan tetap imani bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan yang kekal. Arahkan hatimu pada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.